Menit dan detik telah berlalu, dan Xiaoyan serta yang lainnya telah menghabiskan banyak waktu memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Mereka dapat tinggal di kolam Kekaisaran Xuanling selama 10 hari. Di tengah area inti kolam Kaisar Xuanling, sesosok kurus perlahan muncul. Sosok itu sebenarnya adalah Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan dikelilingi oleh kobaran api putih susu, lalu perlahan-lahan tenggelam ke dalam kolam. Kolam ini juga aneh, ukurannya sangat kecil, tetapi sangat cocok untuk Xiaoyan, seolah-olah dibuat khusus untuknya. Pada saat itu, air kemasan di sekitar tubuh Xiaoyan juga perlahan membasahinya. Kemudian, kobaran api putih susu di sekitar tubuh Xiaoyan juga menyebabkan air emas tersebut memancarkan suhu yang sangat panas. Energi kemasan di kolam Kaisar Xuanling ini sungguh misterius. Sepertinya menyerap energi emas misterius ini terus memperkuat alam jiwaku dan ki pertempuran. Xiaoyan juga bergumam dalam hatinya, dan kemudian di saat berikutnya, ia juga perlahan-lahan berlatih Fengjue. Pada saat itu, Xiaoyan terendam dalam air kolam Kaisar Xuanling emas, dan kekuatan emas yang melayang di samping Xiaoyan juga perlahan mengalir dari segala arah, dan kemudian semuanya mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, tepat ketika kekuatan emas itu hendak mengalir dan menghilang, Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian gelombang yang sangat mengerikan perlahan menyerap kekuatan emas yang melimpah itu ke dalam tubuhnya. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera menyerap kekuatan hidup yang diberikan kepadanya oleh tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk menggunakan kekuatan hidup yang sangat melimpah ini untuk mencapai Dou di bintang 4 hingga mencapai kesempurnaan. Lagi pula, Xiaoyan saat ini sudah berada di tahap menengah Kaisar Dou bintang 4. Setelah menyerap tubuh abadi, meskipun itu tidak membawa terobosan kekuatan bagi Xiaoyan, Xiaoyan juga menemukan bahwa dia samar-samar menyentuh tahap menengah Kaisar Dou bintang 4. Ambang batas puncak, dan kekuatan kehidupan di hadapannya mungkin sangat menarik bagi para ahli tingkat Dosian, sehingga masuk akal bagi Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan ini untuk menembus tingkat Kaisar Dou bintang 4 dan meraih kesuksesan sepenuhnya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga merasakan sensasi berendam di air emas untuk pertama kalinya. Kolam itu terletak di luar ruang yang rusak. Saat batu sumber kehidupan di ruang yang rusak itu diambil, sesaat kemudian, tempat kolam itu juga tiba-tiba runtuh, dan kemudian cairan air keemasan muncul. Kolam yang muncul itu seharusnya terhubung dengan bagian tengah kolam Kaisar Xuanling, jadi berendam di sini juga sangat efektif, pikir Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ, dan langsung terjun ke kolam, menikmati misteri kolam Kaisar Xuanling. Begitu memasuki air, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi di saat berikutnya, Xiaoyan juga terkejut sekaligus senang mendapati bahwa energi tempur yang sedikit berkurang di tubuhnya justru pulih. Dan pemulihan ini efek misterius dari kolam Kaisar Xuanling ini. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, cangkang kerang di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian Xiaoyan juga merasakan kekuatan yang sangat dahsyat muncul di bawah kakinya. Ini pasti air yang menghubungkan seluruh kolam Kaisar Xuanling. Tak heran efeknya begitu menakutkan. Xiaoyan juga bergumam, dan sekarang dia bisa berendam dengan percaya diri. Aku hanya tidak tahu apakah kolam Kaisar Xuanling ini memiliki efek seperti yang dikatakan orang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga menutup matanya. Dan anehnya, di dalam air emas di kolam Kaisar Xuanling, seiring bertambahnya waktu Xiaoyan berendam, sebagian energi emas perlahan menyebar dari air, dan kemudian perlahan mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa energi emas ini, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Energi emas ini tampaknya merupakan batu loncatan menuju Kaisar Dou bintang 6, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Akan sangat bagus jika dia bisa menyerap lebih banyak. Di luar area inti dari wilayah terlarang, sejak Xiaoyan masuk, pulau terpencil itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang mengisolasi pulau terpencil ini. Alasannya adalah karena Mu Yingying menemukan pulau terpencil ini, dan tidak ada cara untuk langsung masuk. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying juga menyerah pada gagasan untuk memasuki pulau terpencil ini, dan kemudian kekuatan besar menyebar seketika, lalu dia juga menanggalkan semua pakaian di tubuhnya. Air di kolam Kaisar Xuanling yang kemasan dengan sosok Mu Yingying yang putih. Sesaat kemudian, muncul jejak-jejak kecil energi keemasan terus berkumpul dari segala arah, lalu perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Mu Yingying. Saatnya, setelah 10 hari berendam,
Mu Yingying tiba-tiba membuka matanya, lalu bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam. Sesaat kemudian, Mu Yingying juga mengeluarkan pil Dodi, lalu dengan lembut membuka tutup botolnya dengan tangan. Seketika itu juga, pil Dodi dengan garis-garis halus di telapak tangan Mu Yingying. Kali ini, semuanya tergantung pada pil ini. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia menelan pil Dodi, lalu terus menyerap energi misterius kemasan di kolam Kaisar Xuanling, ditambah kekuatan pil Dodi ini. Hanya masalah waktu untuk menembus Dodi bintang 5. Waktu Xiaoyan perendaman ini berlangsung selama 3 bulan. Bahkan jika dia berada di luar, 10 hari telah berlalu, dan hanya tersisa 10 hari lagi sebelum dia meninggalkan kolam Kaisar Xuanling. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar sesuatu yang bagus. Xiaoyan juga berkata dengan cukup iri. Jelas, 3 bulan setelah menyerap kolam Kaisar Xuanling ini, di kedalaman alam jiwa Xiaoyan. Bahkan tempat yang menyimpan Doqi di tubuh Xiaoyan pun secara bertahap dimurnikan dari lautan Doqi. Ada fenomena samar-samar berupa terobosan Dou di bintang 4. Saatnya tiba, Xiaoyan juga tertawa. Jelas, saat ini, kekuatan untuk menyerap kolam Kaisar Xuanling telah mencapai titik jenuhnya. Akan sia-sia jika terus seperti ini, jadi Xiaoyan juga melompat keluar dari kolam itu. Keberhasilan atau kegagalan Dou di bintang 4 bergantung padamu, gumam Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan meletakkan benda bulat yang berisi kekuatan kehidupan di telapak tangannya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan hisap yang sangat besar pun menyerap seluruh energi kehidupan. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Saat kekuatan kehidupan memasuki tubuh Xiaoyan, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, Xiaoyan juga mengendalikan kekuatan kehidupan ini. Berusaha memurnikan kekuatan ini dengan Fenjue, agar dapat menyerap kekuatan murni ini dan memperoleh kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan hidup yang sangat besar ini, bahkan para ahli tingkat Douxian pun cukup iri. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak boleh terburu-buru. Sejak Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Besok adalah hari ketika mereka meninggalkan kolam Kekaisaran Xuanling. Bum bum bum. Di kolam Kaisar Xuanling, beberapa suara yang cukup keras juga bergema di pulau terpencil ini. Hehehehe, berhasil. Sesaat kemudian, tawa keras juga terdengar. Yang mengejutkan, orang ini adalah Xiaoyan. Energi kekuatan hidup ini sangat menakutkan, bahkan sedikit energi ini saja sudah cukup untuk membuatku berhasil mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 4. Xiaoyan mengangguk puas. Kekuatan hidup ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi para petarung tingkat abadi, jadi wajar jika efeknya seperti itu. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga tiba-tiba mengaktifkan Fenjue di tubuhnya, dan kobaran api putih susu langsung memenuhi sekitar. Tingkat kekuatan dahsyat dari api putih susu ini tak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada sebelum Xiaoyan menyerap air emas dan energi kehidupan dari kolam Kaisar Xuanling. Bahkan Xiaoyan merasa bahwa alam jiwa dalam tubuh disebabkan oleh efek misterius dari kolam Kaisar Xuanling di sini. Tampaknya setelah menyerap energi emas dari kolam Kaisar Xuanling, beberapa kekuatan misterius tertahan di dalamnya, yang tampaknya merupakan batu loncatan menuju Kaisar Bintang 6 Dou. Sudah waktunya pergi. Xiaoyan juga melirik ruang kosong di sekitarnya, lalu membungkuk perlahan. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga menyimpan pedang abadi itu, lalu membawa penguasa api abadi kuno miliknya, dan keluar dari area terlarang. Tepat setelah Xiaoyan pergi, sebuah suara bergema di ruang yang hancur, karena itu adalah pilihan Yusuan, maka aku tidak akan terlalu ikut campur. Jika tidak, mendapatkan batu asal kehidupan tidak akan semudah itu. Namun, aku tidak menyangka bahkan sekuat Raja Naga Emas pun hampir tumbang. Kekuatan ras asing itu sungguh kuat. Karena asal-usul kehidupan sudah tidak ada lagi, sudah saatnya aku juga pergi. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba suara itu berubah menjadi seberkas cahaya, lalu perlahan menghilang. Brengsek, hantu tua ini benar-benar meninggalkanku sendirian di sini. Penyihir itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat itu. Fluktuasi seperti itu. Hantu tua ini ternyata pernah mencapai puncak Dodi. Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia tidak ingin berurusan dengan lelaki tua ini. Lagi pula, dia sudah ada sejak awal terbentuknya kolam Kaisar Xuanling. Mengapa pakaian ini terlihat familiar? Xiaoyan juga datang ke pinggiran pulau terpencil itu, dan jika dia ingin pergi,
dia harus bergantung pada formasi teleportasi ruang angkasa di pinggiran pulau terpencil tersebut. Saat berikutnya, persepsi Xiaoyan juga langsung lenyap. Lalu Xiaoyan melihat tubuh putih yang seolah menyatu dengan kolam Kaisar Xuanling. Betapa indahnya, sayangnya hanya bisa dilihat dari kejauhan. Kulit putih dan kolam Kaisar Xuanling yang berwarna kuning keemasan tampak menyatu, dan rambut di belakangnya pun menjadi basah karena air kolam Kaisar Xuanling. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying sedikit terpejam, lalu nyala api biru perlahan muncul di dahinya. Dia bernapas perlahan melalui hidung dan mulutnya. Kekuatan murni muncul. Mu Yingying. Xiaoyan juga berseru, tetapi di saat berikutnya, ketenangannya kembali normal. Lagi pula, bahkan Mu Yingying telanjang di sini, Xiaoyan tidak terpengaruh. Sebenarnya aku ingin menggunakan efek dari kolam Kaisar Xuanling ini untuk menembus tingkat Kaisar Bintang 5 Do, itu agak berat. Saat berikutnya, Xiaoyan juga menyadari niat Mu Yingying, dan langsung sangat tertarik. Meskipun Mu Yingying, yang berada di kolam Kaisar Xuanling, tertutup oleh air kemasan, dia tetap menunjukkan penampilan yang sangat menarik. Lalu di saat berikutnya, energi-energi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Mu Yingying dari segala arah. Dia benar-benar orang yang cerdas. Xiaoyan tidak bisa menahan kekagumannya. Jelas, tindakan Mu Yingying seperti ini, jika tidak memiliki keberanian, kebanyakan orang tidak akan berani melakukannya. Lagi pula, meskipun ada banyak kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini, tidak ada yang tahu apakah kekuatan-kekuatan ini bermanfaat bagi kultivasi. Saat berikutnya, Xiaoyan juga menyadari bahwa Doqi Mu Yingying hampir mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 5, tetapi Mu Yingying daya hisap kekuatannya itu belum berhenti. Xiaoyan juga menyipitkan matanya, lalu menemukan maksud Mu Yingying. Mu Yingying ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini untuk menembus tahap menengah Kaisar Bintang 5. Boom boom boom. Sejumlah besar energi emas dari kolam Kaisar Xuanling juga perlahan berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian api biru di dahi Mu Yingying juga memancarkan fluktuasi yang sangat panas. Api ini sepertinya agak tidak normal, gumam Xiaoyan. Jelas, api biru ini, meskipun fluktuasi yang terpancar dari sumber tak terlihat sangat panas, namun Xiaoyan, yang memiliki 23 jenis api berbeda, jelas menemukan bahwa api biru ini sepertinya ada yang kurang. Saat ini, Mu Yingying juga telah menembus tingkat Kaisar Do Bintang 5 dan mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 5, tetapi masih ada banyak kekuatan yang tersisa di pil Do Di dan kolam Kaisar Xuanling yang telah dia serap sebelumnya. Jadi, semuanya siap untuk menembus tahap tengah Kaisar Do Bintang 5. Energi-energi emas kecil juga terus berkumpul dari segala arah di kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian perlahan berkumpul di tubuh Mu Yingying. Dengan berkumpulnya kekuatan-kekuatan ini, api biru Mu Yingying sangat gembira karena kekuatan ini. Sesaat kemudian, energi berwarna putih susu muncul di dada Mu Yingying. Di dalam energi putih susu itu, muncul kekuatan mengerikan. Apa itu? Xiaoyan juga bergumam. Sesaat kemudian, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan dari pil obat. Meskipun Mu Yingying telah menyerap banyak kekuatan dalam kelompok energi putih susu, ia masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak heran dia berani menerobos Kaisar Do Bintang 5 tingkat menengah. Ternyata itu semua berkat kekuatan ramuan obat yang tersisa dan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini. Meskipun aku tidak tahu jenis pil obat apa ini, peringkatnya pasti tidak akan terlalu rendah, kata Xiaoyan. Boom boom boom. Energi emas di kolam Kaisar Xuanling dan kekuatan pil obat terus berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian aura Mu Yingying pun melonjak. Xiaoyan juga melindungi Mu Yingying dari samping, dan tidak mengganggu Mu Yingying, karena dia juga tahu bahwa itu adalah langkah terakhir, dan begitu seseorang mengganggunya, konsekuensinya akan sangat berat.